Halo semuanya, kembali lagi di Jalan Rindu TV. Hari ini kita akan explore Curug Pelangi. Nah teman-teman, ini adalah loket untuk pembelian tiketnya. Untuk tiketnya sendiri harganya ada di 25.000 per orang, itu di weekend ya. Nah untuk gerbangnya itu seperti ini. Jadi kita di awal udah disambut dengan gerbang yang elegan ya. Dan di depan sana itu ada curugnya ya teman-teman. Nah tuh dia curugnya. Ini adalah Curug Cimahi guys. Untuk bisa sampai ke curugnya ya, yang ada di bawah sana itu indah banget ya teman-teman. Kita perlu berjalan kaki sekitaran 15-20 menit, itu tergantung kesiapan kalian ya. Karena di beberapa trek itu kita akan disuguhkan oleh pemandangan yang indah yang ada di Curug Cimahi ini. Nah teman-teman, ini hadiah tiketnya ya 22.000, maaf ya, untuk di weekend. Jadi ya cukup murah ya untuk curug yang berada di pusat kota gitu ya, nggak jauh dari pusat kota Padalarang ya. Jadi dari Padalarang ke sini itu bisa ditempuh dalam waktu sekitar 20-30 menit teman-teman, berkendara menggunakan motor. Itu tergantung kondisi lalu lintasnya. Untuk curugnya sendiri ini benar-benar indah banget. Dan di pagi hari ini sekitar jam 8 ini sudah penuh banget parkirannya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau datang ke sini, aku sarankan datangnya agak lebih awal ya, jam setengah 8 mungkin kalian udah bisa datang ke sini. Nah teman-teman, untuk jalannya itu udah enak ya. Jadi jalannya ini udah full menggunakan, ini bukan paving block sih sebenarnya, lebih ke batu alam yang ditata sedemikian rupa sehingga rapih ya teman-teman. Nah ini di sini sebenarnya ada spot foto. Kalau dulu itu aku pernah kesini ada spot foto, tapi ini kayaknya longsor apa dibongkar ya. Nah kita bisa berhenti. Ini adalah titik pemberhentian pertama teman-teman. Dari sini masih cukup jauh ya Curug Pelanginya, karena masih ada di bawah. Kita akan lanjut turun ke bawah teman-teman. Nah ini kita masih dengan jalan berbatu ini, tapi yang sangat rapi ya. Ini dengan 22.000 kalau menurut aku sih ya worth it lah ya, karena pertimbangan jarak, kemudian fasilitas yang diberikan. Oh ya, untuk tangganya sendiri ini katanya itu lebih dari 200 anak tangga, tapi aku nggak ngitung ya teman-teman. Aku cuma fokus nge-record kemudian jalan aja. Nah itu di bawah ada spot foto lagi teman-teman. Jadi pastikan kalau misalkan kalian datang ke sini itu kalian berhenti di setiap spot foto, karena ini punya ciri khas masing-masing gitu, keunikannya masing-masing di setiap spot foto ini. Jadi wajib banget sih kalian berhenti ya untuk ambil foto atau ambil video, atau cuman sekedar beristirahat. Vibesnya itu bakalan beda banget di setiap tempatnya. Nah teman-teman, untuk Curug Pelangi atau lebih dikenal dengan Curug Cimahi ya, ini lokasinya itu bukan di Cimahi, tapi ini lokasinya ada di ini masuknya Cisarua sih, Kabupaten Bandung Barat ya, atau Parongpong ya, aduh aku agak lupa nih. Tapi yang jelas ini ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat teman-teman. Jadi dari pusat kota Padalarang ke sini itu bisa ditempuh dalam waktu 20-30 menit. Itu tergantung kondisi jalannya. Tahu sendirilah Padalarang seperti apa, macet ya kan. Nah teman-teman, untuk spot foto pertama ini ada di sini, dan aku sarankan kalian berhenti di sini untuk take foto atau video ala-ala gitu ya, karena ini di setiap spotnya tuh beda-beda gitu ciri khasnya tuh, karena ini ketinggian tempatnya tuh beda gitu. Ini dia lebih tinggi, terus nanti di bawah tuh ada spot foto lagi, dia lebih rendah gitu. Jadi view-nya juga tuh pasti beda banget sih teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut turun ke bawah ya teman-teman. Aku hanya take video sedikit saja, dan kita akan lanjut ke bawah. Nah teman-teman, ini penampakan selanjutnya ya Curug Pelangi dari dataran yang lebih rendah. Sebenarnya nggak rendah-rendah banget sih, cuman dari yang tempat tadi itu turun sedikit saja kita udah dapet view seperti ini. Sepanjang jalan ini teduh ya, karena di sini itu pohon-pohon, kemudian tanaman-tanamannya itu masih rimbun teman-teman. Oh ya, dan di sini tuh ya
ada monyet teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian pagi ke sini tuh, itu kalian pasti ketemu sama monyet, disambut monyet di atas sana. Jadwal makan monyetnya tuh menurut informasi ya, itu sekitar jam 7 pagi teman-teman. Itu jadwal mereka buat makan si monyet-monyet itu. Nah, di sini ada beberapa pagar yang rusak ya. Ini entah karena longsor atau karena apa ya, ini pagarnya terusak. Mungkin bisa diperbaiki ya pengelola, karena ini harganya mahal ya, 22.000 curug. Nah, di sini kita ketemu sama spot foto. Ini paling recommended. Ini aku rekomendasikan kalian wajib banget berhenti di sini karena ini aduh benar-benar estetik banget kalau kalian mau bikin video ala-ala yang jalan kayak gitu ya, atau misalkan foto itu di sini benar-benar oke banget deh teman-teman. Nah, di sini sendiri ini ada tugu ya atau apa ya nyebutnya, peresmian nih. Kita lihat. Ini diresmikan oleh Elan Berlian. Ini Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten, teman-teman ya. Jadi Curug Pelangi ini emang udah tertata banget tuh teman-teman. Dengan harga 22.000 masa sih nggak terawat ya kan? Harusnya sih sesuai ekspektasi kita, fasilitas lengkap, bersih, kemudian jalan yang oke, memadai. Nah teman-teman, ini ada view dari rest area yang kedua ya teman-teman ya. Ini viewnya oke banget, kamu bisa menikmati air terjun Pelangi atau air Curug Cimahi ya dari kejauhan teman-teman. Nah, ini buat santai-santai merenung kayak gitu ya. Di sini juga oke banget sih teman-teman ya. Ini adalah Curug Cimahi atau air terjun Pelangi yang ada di Bandung Barat. Nah teman-teman, di rest area ini juga ada kursi kecil ya dan meja kecil itu buat santai-santai sebentar, memanjakan kaki kalian yang sudah berjalan turun cukup jauh. Nah teman-teman, ini ada view-nya. Jadi view-nya ini benar-benar cantik banget ya dari sini. Kita bisa dengan jelas melihat air terjun Pelangi yang ada di bawah sana, berhiaskan pohon-pohon rindang teman-teman. Jadi di sini itu pohonnya benar-benar gede-gede banget ya. Ini aku takjub banget sih sama pohon-pohon yang ada di sini, indah banget, rindang, terus ada suara-suara gemerincik air, kemudian suara-suara burung. Ini benar-benar oke banget. Dan kalian wajib banget datang ke sini sih. Kalau misalkan kalian datang ke Bandung Barat, masukin wishlist liburan kalian. Pasti kalian gak akan nyesel deh kalau datang ke sini. Nah teman-teman ya, jadi di sini tuh enak banget buat ngobrol-ngobrol santai, buat istirahat sejenak gitu ya, karena suasananya yang emang enak banget sih teman-teman ya. Ini bener-bener recommended banget deh pokoknya kalau misalkan kalian datang ke sini. Oke, sekarang kita lanjut perjalanan kita ke bawah. Di sini kita akan masih harus berjalan ke bawah ya teman-teman, melewati anak tangga yang cukup banyak ini, dan ada beberapa pengunjung juga di sini yang berhenti untuk berfoto-foto. Karena memang seindah itu Curug Pelangi teman-teman ya. Dengan harga tiket 22.000 ya, kalau menurut aku oke lah kalau misalkan fasilitas jalannya seperti ini. Jadi gak mengecewakan ya teman-teman. Kita nggak perlu basah-basahan, licin-licinan untuk sampai ke spot utamanya. Oh iya teman-teman, kalian pastikan datang ke sini itu dalam kondisi badan yang fit. Karena apa? Ini bener-bener turunnya tuh turun banget gitu loh. Kalian bakal melewati banyak sekali anak tangga di sini. Ini sampai bawah itu terus-terusan anak tangga. Nah, kebayangkan baliknya tuh kayak gimana? Iya. Baliknya itu bakalan jadi PR banget buat kalian, karena kalian dipaksa buat naik sejauh itu ya. Dengan jarak turun kalian bisa 20-30 menit, tapi naiknya mungkin bisa sejam atau sejam setengah. Itu tergantung kekuatan kalian ya teman-teman. Nah, di sini makin nampak jelas ya view dari Curug Pelangi ini teman-teman. Itu ada beberapa orang juga yang berhenti di sini untuk mengabadikan momennya, karena memang seindah itu
Spotnya itu Instagramable banget. Jadi wajib banget kalau kalian datang ke sini, siapkan device kalian dalam kondisi baterainya penuh, karena di setiap spot pasti kalian bakalan foto atau misalkan take video. Karena memang seindah itu ya teman-teman. Kalian wajib banget datang ke sini. Yuk kita terus jalan ke bawah. Let's go. Nah teman-teman, kalau di sini tuh areanya nggak ada pagarnya ya. Jadi kalau misalkan kalian datang ke sini sama anak kecil, pastikan kalian awasi mereka dengan baik, karena itu langsung kayak jurang kayak gitu teman-teman. Dan ini lumayan cukup dalam ya. Jadi kalau misalkan sama anak kecil, diawasi aja pas di area ininya. Jangan sampai kalian mengah, karena bisa membahayakan mereka juga kalau misalkan kalian mengah. Nah teman-teman, di beberapa tempat ini ada apa kayak terowongan gitu ya. Di atasnya tuh dikasih jaring-jaring. Mungkin ini untuk perlindungan kalau misalkan ada pohon tumbang, kalau atau misalkan ada apa ranting-ranting pohon yang jatuh, mungkin ini sebagai perlindungan. Tapi aku gak tahu juga ya kalau si jaring-jaring ini bisa menghalau pohon tumbang gitu. Nah teman-teman, dari sini kita masih tetap harus jalan ini ke bawah, itu sekitar 15 menit lagi ya. 15 menitan lagi, dan di sini view-nya makin cantik aja teman-teman, dihiasi dengan pohon-pohon paku ya. Nah ini ada pakis monyet tuh, tanaman paku kayak gitu, dia udah besar banget ya. Ini cantik banget, ciri khas pohon yang ada di hutan-hutan tropis kayak gitu. Nah view-nya tuh kayak gini. Aduh, ini bener-bener sahdu banget teman-teman ya, cantik banget. Kalian wajib deh pokoknya datang ke sini. Dan di bawah sana teman-teman udah ada preman 2. Itu ada monyet yang lagi bertengger ya di apa tuh ya namanya tuh, di terowongan sama di pegangan jembatan. Bukan jembatan, apa tuh, pembatas jalan ya teman-teman. Aku tuh agak trauma sebenarnya sama monyet kayak gini ya. Jadi dulu aku sempat jalan ke nge-vlog ke apa tuh, Gua Pawon teman-teman. Nah di Gua Pawon ini aku diserbu monyet, itu jumlahnya kayaknya ratusan ya teman-teman. Nah ini dia monyet-monyetnya ya. Aku berusaha tenang untuk melewati mereka, dan alhamdulillah selamat ya teman-teman, gak sampai diganggu sama mereka. Jujur sih ya, aku parno banget nih sama monyet-monyet itu, karena ada pengalaman buruk ya sebelumnya. Dan teman-teman, ini adalah view yang semakin dekat ya dengan spot utama dari Curug Pelangi ini. Ini makin cantik aja. Dan sekarang kita lanjut terus turun ke bawah. Di sini tuh unik ya teman-teman. Jadi karena kawasannya tuh lembab, jadi ini kita bakalan melewati lorong lumut nih teman-teman. Lumut-lumut kayak gini nih. Tuh dari sini view-nya udah makin cakep, dan jalannya tuh udah mulai basah. Dan kalau misalkan kalian kesini pasti ngerasain di sini tuh udah mulai ada cipratan-cipratan air teman-teman, dari si Curug Pelangi ini yang ke bawah angin gitu. Dan ini bener-bener indah banget teman-teman. Nah teman-teman, sekarang ini kita ngeliat nih lumut-lumut cantik ini. Jadi ya yang bikin uniknya tuh dari batunya ya, itu keluar air teman-teman. Jadi si batunya tuh jadi lembab, makanya tumbuh lumut seperti ini. Sekarang kita lanjut jalan ke bawah melewati lorong lumut ini. Wah cantik kan? Tuh, kalian wajib banget sih kesini. Dan ini unik banget ya, aku suka banget nih sama lumut-lumut itu, kayak hutan kurcaci kayak gitu. Kita lanjut terus jalan ke bawah teman-teman. Jadi dari sini udah semakin dekat kita. Ini tinggal beberapa menit lagi ya untuk sampai ke bawah. Dan ini full kita melewati lorong ini. Mungkin si lorongnya kalau ada tanaman merambat itu jadi bagus ya, jadi estetik, tapi pasti jadi gelap.
Tapi ya estetik sih, kayak di hutan-hutan kayak gitu, jadi keren gitu ya. Nah ini kita udah semakin dekat dengan spot utamanya, jadi cipratan airnya tuh udah makin berasa teman-teman di sini. Jadi kalau main ke curug sih saran aku bawa jas hujan plastik, atau misalkan kalian bawa baju ganti ya, karena baju yang kalian pakai itu pasti basah sih dengan air terjun sederas ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut terus jalan ke bawah. Nah sekarang teman-teman kita sudah ada di spot utama Curug Pelangi ya. Jadi di sini tuh yang bikin unik nih, ada ciri khasnya Curug Pelangi itu punya pohon ini. Ini tuh bukan pohon beringin, ini tuh kayak pohon jeruk atau pohon apa ya, tapi dia penuh dengan lumut teman-teman. Ini keren banget sumpah. Ini gokil sih, kayak di hutan-hutan yang ada di Alice in the Wonderland. Nah kayak gini. Ini penuh dengan akar. Ini aku nggak yakin kalau ini pohon beringin ya. Ini pohon beringin ya? Karena dia tuh si batangnya tuh kecil gitu kan. Kalau pohon beringin tuh dia si batangnya tuh gede kan. Nah kalau ini tuh kecil tapi dia penuh dengan akar. Di dahan-dahannya tuh akar semua tuh kan. Keren banget ini. Ini keren banget ini sumpah. Nah, jadi kalau misalkan kalian kesini tuh wajib banget foto di sini. Nah ini juga ada beberapa orang yang foto-foto di sini ya teman-teman. Jadi aku akan turun sedikit lagi ke bawah untuk melihat bagaimana sih kondisinya. Nah untuk di spot utama ini sangat disayangkan ya, jalannya itu jelek, becek ya, beda sama yang kondisi di atas yang full dengan batu-batu, jadi nggak licin. Kalau di sini itu kalian tadi lihat sendiri, kita turun naik tuh harus bergantian karena jalannya tuh bener-bener jelek teman-teman ya. Nah ini kondisi di bawahnya teman-teman, ini bener-bener basah dan licin banget. Dan ini semenakjubkan dan sekeren ini memang Curug Pelangi ya. Gokil, semoga makin banyak deh pengunjungnya yang datang ke sini. Nah itu juga di bawah ya, ada yang main air, terus ada yang berfoto-foto. Tapi aku nggak akan mendekat ke sana teman-teman, karena aku cuman bawa baju satu dan ini basah tuh. Kalian lihat ya cipratannya di kamera, ini deras banget loh. Ini kayak hujan gerimis teman-teman. Noh, gokil kan? Emang sekeren itu sih Curug Pelangi. Nah teman-teman, jadi karena hari ini adalah hari Sabtu, jadi sini pengunjungnya cukup banyak ya. Dan di bawah situ ada beberapa fasilitas. Di sini ada toilet, kemudian ada musola, dan di ujung sana itu ada warung teman-teman. Dan nanti kita akan lihat ke bawah seperti apa sih fasilitas yang tersedia di sini. Nah ini jalannya ya, aku mengeluh nih jalannya. Dengan 22.000 harusnya ini jadi bagus sih sampai bawah sini, tapi ini jelek dong sampai bawah sini. Dan ini super licin, gak ada pegangannya. Harusnya bisa lebih tertata rapi ya dengan harga tiket 22.000. Karena ini sehari aja pengunjungnya itu bisa ratusan kan. Masa sih nggak bisa ngerawat tempat sebagus ini. Nah ini kondisi di belakang toilet ya teman-teman. Jadi aliran airnya tuh langsung dari Curug Pelanginya. Nah ini toiletnya. Dan teman-teman sangat disayangkan, jadi untuk toiletnya sendiri ini berbayar ya, nggak gratis. Harusnya dengan 22.000 ini udah include harga toilet, jadi kita nggak usah bayar lagi kalau mau ke toilet di sini, tapi bayar teman-teman. Dan di sini ada bunga-bunga, kemudian itu aliran airnya ya
Nah, sekarang kita akan coba ke ujung sana. Kita akan lihat di ujung sana itu ada apa. Dan kita akan melewati jembatan ini, teman-teman. Ini jembatannya dari kayu dan si besinya tuh udah jelek ya. Mungkin bisa diganti aja si besinya tuh pakai kayu juga biar lebih estetik. Dan ini view-nya. Nah, ini jadi salah satu spot foto favorit juga nih kalau kalian main ke Curug Cimahi atau Curug Pelangi, teman-teman. Nah, di sini udah mulai ramai karena di sini tuh dekat dengan musola, tempat istirahat ya, tempat ibadah. Dan di belakang itu ada kayak kantin gitu, teman-teman. Dan ini orang-orang lagi pada asik makan-makan di sini. Oke, teman-teman, sekarang kita balik lagi ke atas ya. Kita udah cukup tadi di bawah ngelihat fasilitasnya, dan ini kita kembali ke spot yang tadi. Kita akan balik lagi naik ke atas, teman-teman. Nah, kalau kalian penasaran seberapa lama aku akan balik lagi ke pintu atas, pantengin terus video aku ya di channel aku ini sampai selesai. Ini kita sedang berusaha naik balik ke atas ya, teman-teman. Tapi ini bakalan panjang banget sih videonya, karena untuk turun ke bawah aja ini aku ada di 20 menitan, teman-teman. Jadi saksikan terus kelanjutannya di part 2.